Pernah kebayang nggak, di tengah-tengah bencana yang mengerikan, saat semua orang panik, justru ada sesuatu yang luar biasa muncul. Sesuatu yang mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Alih-alih lari menjauh, banyak orang justru lari mendekat ke pusat bahaya. Nah, apa sih yang mendorong naluri heroik ini? Yuk kita bedah sama-sama. Ini dia pertanyaan kuncinya. Secara logika, insting bertahan hidup itu kan menyuruh kita buat lari sejauh mungkin. Tapi kenapa ya banyak banget dari kita yang seolah-olah menentang logika itu? Malah memilih buat tinggal, buat menolong. Ini sebuah paradoks yang luar biasa dan letaknya ada di inti kemanusiaan kita. Oke, untuk bisa memahami dorongan buat menolong ini, pertama-tama kita harus paham dulu konteksnya. Bencana itu bukan sekedar berita utama di TV loh. Bencana itu adalah sebuah kekuatan dahsyat yang bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Realitasnya, ya begini, apalagi di Indonesia. Kita hidup di jalur cincin api, yang artinya kita selalu berhadapan dengan ancaman gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Dampaknya itu bukan cuma kerusakan fisik, tapi juga merasuk sampai ke psikologis dan tatanan sosial masyarakat. Dan coba tebak siapa yang selalu ada di garda terdepan? Yap, para tenaga kesehatan dan relawan. Merekalah benteng pertahanan kita. Tapi kerusakan yang paling parah itu seringkali yang nggak kelihatan mata. Kita bicara soal trauma yang mendalam, kehilangan keluarga atau rumah, dan tiba-tiba kebutuhan layanan kesehatan melonjak drastis. Nah, di saat-saat seperti inilah sentuhan manusia, empati, dan dukungan jadi sesuatu yang sangat-sangat krusial. Menariknya, dari semua kekacauan dan puing-puing ini, justru muncul secercah harapan yang kuat banget, naluri alami manusia untuk menolong. Nah, sekarang mari kita selami lebih dalam kekuatan luar biasa yang mendorong kita untuk bertindak ini. Istilahnya adalah altruisme. Ini lebih dari sekedar berbuat baik ya. Ini adalah tindakan menolong yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebuah dorongan dari dalam hati untuk meringankan penderitaan orang lain, bahkan kalau itu artinya kita harus menempatkan diri kita dalam resiko. Terus, apa sih yang jadi bahan bakar altruisme ini? Jawabannya satu kata, empati. Kemampuan kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati inilah yang mendorong apa yang disebut para psikolog sebagai perilaku prososial. Tindakan yang tujuannya memang untuk membantu. Dan saat krisis, dorongan ini jadi berlipat-lipat lebih kuat. Gampangnya gini, saat kita benar-benar merasakan penderitaan seseorang, kita tergerak untuk menolong demi mereka, bukan demi kita. Peran altruisme di lokasi bencana itu, wah, pentingnya nggak main-main. Ini bukan cuma soal niat baik, tapi soal dampak nyata. Respon ke korban jadi lebih cepat, tingkat kelangsungan hidup jadi lebih tinggi, ikatan di dalam komunitas jadi makin kuat, kepanikan juga bisa berkurang. Intinya, altruisme itu secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa dan membangun kembali masyarakat dari nol. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini ternyata nggak seindah itu. Ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Dorongan heroik untuk membantu ini ternyata datang dengan sebuah harga yang harus dibayar. Ada biaya tersembunyi yang ditanggung oleh mereka yang peduli. Para penolong itu sendiri, mereka juga menghadapi bahaya yang tak terlihat. Terpapar trauma terus-menerus bisa menyebabkan compassion fatigue, suatu kondisi di mana kemampuan berempati mereka terkuras habis. Mereka juga rentan kena burnout, kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa. Bahkan, mereka bisa mengalami stres traumatis sekunder, seolah-olah mereka ikut menyerap trauma dari orang-orang yang mereka tolong. Ini beban psikologis yang sangat-sangat berat. Nah, ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kalau para pahlawan kita ini akhirnya kelelahan karena empati mereka terkuras, terus siapa yang akan menolong para penolong ini? Gimana caranya kita memastikan mereka bisa terus memberi tanpa harus mengorbankan diri mereka sendiri? Untungnya, ini bukan berarti nggak ada jalan keluar. Ada kok strategi-strategi yang bisa kita terapkan untuk melindungi para penolong kita, untuk memastikan bahwa kepedulian mereka bisa terus berlanjut secara berkelanjutan. Kuncinya ada pada pendekatan dari dua sisi. Pertama, dari individunya sendiri. Hal-hal seperti self-care, rotasi tugas biar nggak jenuh, dan saling curhat dengan sesama rekan itu penting banget. Tapi, di sisi lain, organisasi tempat mereka bernaung juga punya tanggung jawab besar. Mereka harus menyediakan supervisi yang baik dan membangun lingkungan tim yang saling mendukung. Jadi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? 1.
Altruisme itu adalah sumber daya yang tak ternilai harganya saat bencana. 2. Empati itu terbukti jadi katalisator untuk pemulihan. Tapi yang paling penting, dorongan mulia ini ternyata rapuh. Ia harus dirawat dan dilindungi dengan dukungan psikologis yang memadai. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menciptakan sistem bantuan yang gak cuma efektif, tapi juga manusiawi dan berkelanjutan, baik untuk yang ditolong maupun yang menolong. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah dunia di mana empati jadi kekuatan terbesar kita, bukannya malah jadi sumber kelelahan? Jawabannya mungkin terletak pada seberapa baik kita merawat dan menjaga para penolong di antara kita.